Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi ini ya kita bisa mulai kembali kajian rutin kita. Insya Allah untuk kajian rutin Ahad kita selanjutnya akan terus dipindah ke hari Sabtu ya Mia. Insya Allah hari Sabtu, jadi Ahad tidak ada kajian, dipindah ke hari Sabtu seperti biasa ya. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga ya. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, alhamdulillah ya, pagi ini Allah memberikan kita kesehatan, dan yang paling penting Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan banyak kita rahmat ya. Masih banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri mungkin gitu ya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, insya Allah sampai ya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk taat mengikuti ajarannya. Baik yang saya hormati, Umi Sarah Wulan SHGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz ya. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, limpahkan keberkahan ya. Alhamdulillah wasilah beliau ya kita bisa bersama-sama menikmati bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya. Bisa menikmati kajian-kajian ya sebagai reminder kita, bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Baik, tidak panjang kalam, insya Allah ya kita buka sama-sama kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acara selanjutnya yang untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini, tilawah Al-Quran, insya Allah tilawahnya ayat yang akan kita kaji ya surat untuk bagi yang baru bergabung di surah Al-Imran ayat 190 sampai 195. Untuk di Al-Quran pojok ada di halaman 75 sampai 76. Insya Allah untuk tilawah Al-Quran disampaikan oleh Kak Anita. Ada di tempat Kak? Ada Ustazah, tapi mohon maaf kita lagi haid Ustazah. Oh, lagi haid, baik. Umi Yuni? Ya Ustazah. Iya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam, sehat Mi? Alhamdulillah, sehat Ustazah. Afwan bisa on cam nih, Afwan. Iya, nggak apa-apa Mi. Umi boleh minta tolong tilawah ya Mi ya? Iya Ustazah, Afwan sebentar. Di Lampung nih baru selesai ini ya. Selesai subuh. Baik Mi. Ali Imran 190 ya Ustazah. Iya, betul Mi. 190 sampai 195. Ya. Tapi suaranya serak ini saya nih. Nggak bagus. Iya. Nggak apa-apa Mi. Nambah merdu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah kepada Umi Yuni yang telah membacakan isi Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya isi Al-Quran bisa menambah keberkahan acara kajian kita kali ini. Baik, insya Allah untuk selanjutnya yaitu acara inti kita ya. Acara yang kita tunggu-tunggu, kajian tadabbur Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 195 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarahwulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah ya, yang sudah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, nikmat waktu luang, nikmat ibadah ya, nikmat mendekatkan diri kita kepada Allah.
nikmat bersama Al-Quran, ya, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga kepada keluarga, sahabat, ya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu off, ya, pertemuan kita doakan sama-sama, ya, Ustazah Risma dan anaknya, ya, yang masih dirawat, ya, di rumah sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, ya, Allah sehatkan, ya, sembuh, sehat, kuat, gitu, ya, cepat kembali berkumpul, ya, bersama keluarga di rumah. Insya Allah ustazahnya juga sehat, keluarga di rumah sehat semua, ya, suami dan anak-anaknya Amin, amin. lainnya. Semoga Allah mudahkan, ya, Allah sehatkan. Insya Allah ketika kita berbaik sangka, insya Allah Allah akan memberikan banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebagaimana kita ingat Bunda Hajar, ya, Bunda Hajar yang ditinggal di padang pasir sendirian, gitu kan, ya, tanpa air, tanpa makanan, tanpa handphone, gitu, ya, nggak ada Gojek, nggak ada ini, ya, makanan yang bisa dipesan, gitu. Tapi ketika kita Bunda Hajar itu berbaik sangka, gitu, ya, kepada Allah, apakah ini Allah yang suruh, gitu kan? Jawaban Ibrahim iya, gitu. Dan itu cukup membuat Bunda Hajar menjadi tenang, gitu, ya, karena pasti Allah punya rencana yang terbaik yang kita nggak tahu, ya, karena Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Semoga jamaah RI Al-Hafiz, ya, para santriwati yang sampai hari ini masih istiqomah bersama Al-Quran, Masya Allah, barakallahu fikun. Senang sekali, ya, meskipun banyak sekali kesibukan-kesibukan kita, ya, atau banyak sekali mungkin yang kemarin yang sakit, ya, yang segala macam, ya, tapi Allah masih membuat kita istiqomah bersama Al-Quran, ya, meskipun dengan tertatih-tatih, terseok-seok, gitu, ya, tapi kita tetap bisa istiqomah bersama Al-Quran. Alhamdulillah, itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan, ya, kepada kita semua. Sedikit mengulang bahwa kajian kita dalam di RI Al-Hafiz, ya, adalah salah satu, ya, sarana bagi kita menunaikan, ya, menuntaskan kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya, karena kewajiban kita sebagai seorang mukmin, ya, kepada Al-Quran itu ada 4, ya, membacanya, ada berapa, ya, membacanya, ya, kemudian mentadaburinya, ya, mengerti agar kita mengerti, ya, jadi membacanya tentu dengan tartil, ya, sehingga kita berusaha untuk tahsin terus, ya. Tahsin itu adalah hayah seumur hidup kita tahsin, ya, kita perbaiki terus, gitu kan, belajar terus, tahsin terus, ya, sambil kemudian kita mentadaburi, ya, isinya, agar kita paham isi Al-Quran itu apa, gitu, ya. Jadi harus seimbang, ya, kita tahsin juga, kita baca Al-Qurannya, kita belajar untuk bisa tartil, gitu, ya, bisa bagus, memperbaiki bacaan terus, kemudian kita tadaburi juga isinya, ya, agar kita mengerti, kita paham apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, agar kita merasakan betul bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, ya, agar kita paham tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, tentang surga, tentang neraka, ya, dan segala macam yang ada di dalam Al-Quran, ya. Oleh karena itu kita perlu mentadaburinya. Kemudian setelah mentadaburinya adalah mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Jadi setelah kita paham, kita amalkan, ya, sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu kan Al-Quran itu turunnya tidak langsung, ya, seperti sekarang kita ada 30 juz, gitu, ya. Tapi Al-Quran itu turun berangsur-angsur, ya. Ada
apa namanya, tematik gitu ya. Ada seperti kita kaji ya. Jadi atau misalnya satu ayat turun ya, ada peristiwa satu ayat turun gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi langsung diamalkan ya. Begitu juga kita ya, kita kaji Al-Qur'an ini, kita tadaburi isinya, kemudian kita amalkan ya. Kita tadaburi, kita amalkan. Latihan terus ya. Latihannya sampai kapan? Seumur hidup ya, sampai kita mencapai husnul khatimah. Ya, sampai yang kita cari adalah husnul khatimah, bukan pada selesainya gitu ya. Oh, udah selesai 30 juz ya, bukan hanya pada itu, tapi yang kita kejar sampai husnul khatimah. Oleh karena itu ada takrir nanti ya. Nah, apa? Ya, jadi setelah menghafalkannya ya, menghafalkannya sebagaimana akhwatilah di sini semua, filah solihah di sini semua menghafalkan Al-Quran ya, setiap hari ayat demi ayat ya. Yang sudah hafal bisa hilang lagi, nggak apa-apa, diulang terus ya. Ya, karena satu huruf pahalanya 10 kebaikan ya. Jadi Masya Allah, Allah Maha Baik ya. Jadi bukan kalau hafalan kita hilang, apa namanya, tidak mengurangi pahala ya, tidak mengurangi pahalanya tetap satu ayat satu huruf, Allah balas dengan satu pahala yang bernilai 10 kebaikan kan gitu ya. Jadi kita ulang lagi, kita baca lagi ya, murojaah terus gitu ya, sampai nanti targetnya kita adalah husnul khotimah. Kemudian setelah itu mendakwahkannya ya, ketika kita sudah tadi membacanya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya semampu kita, terus ya berusaha memperbaiki diri, kemudian apa namanya, menghafalnya, ya kemudian mendakwahkannya, ya mendakwahkannya. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW seperti itu ya. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat ya. Jadi kalau kita punya ilmu, apa kita sampaikan ya, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita ya. Tapi bukan berarti tentu dengan cara yang baik gitu kan, dengan mau'izah hasanah. Bukan berarti kita merasa lebih baik, bukan berarti kita merasa lebih pintar ya dari orang lain, bukan berarti kita merasa bahwa kita masuk surga sendirian, yang lain nggak ada gitu ya. Bukan juga seperti itu. Tentu ketika kita mendakwahkannya, kita perlu belajar tentang fikih dakwah ya, kita perlu memahami bagaimana cara menyampaikannya. Kita perlu belajar bagaimana agar setiap orang itu bisa menerima Al-Quran dengan baik ya. Kita berdoa, kita berdakwah ya, mengajak orang, karena kita merasakan bahwa oh, bersama Al-Quran itu enak, manis, tenang ya, bahagia hidup kita. Karena apa? Kita tahu semuanya, tujuan hidup kita apa, kita tahu ada surga, ada neraka, ada kisah-kisah umat yang terdahulu ya, sehingga kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau peristiwa, kita langsung ingatan kita langsung ada di terhubung dengan Al-Quran. Oh iya, dulu nih pernah ada nih ya, Raja Fir'aun ya yang seperti ini. Oh iya, dulu pernah ada seorang wanita suci Bunda Maryam ya, yang sudah menjaga kehormatan dirinya ya, kemudian dikasih amanah berat oleh Allah ya, hamil. Mungkin kalau sekarang hamil di luar nikah gitu ya, sudah heboh mungkin itu kampung gitu kan, udah digosipin sama gitu ya. Pada saat itu juga Bunda Maryam difitnah habis gitu ya, difitnah sangat berat, banyak ya fitnah, yang sampai Bunda Maryam itu mengatakan, ya Allah, andai saja aku mungkin lebih baik aku mati saja gitu ya, sampai seperti itu ya. Karena Bunda Maryam memikirkan ya, bagaimana itu orang-orang yang ngomongin saya gitu kan ya. Masya Allah. Jadi itu kita bisa
dapatkan itu sehingga kita bisa mengajarkannya lagi kepada orang lain, mendakwahkannya. Yuk, enak kalau bersama Al-Quran. Ya, kita sudah merasakan manisnya Al-Quran, kita ajak ya anak-anak kita, pasangan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ya siapapun yang bisa kita ajak untuk bersama Al-Quran ya. Dan berdakwah itu sebenarnya keuntungannya bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri kita sendiri ya, sehingga kita juga termotivasi terus ya untuk memperbaiki diri gitu kan dengan kita mendakwahkannya. Kemudian selanjutnya adalah memperjuangkannya ya, memperjuangkan Al-Quran itu agar Al-Quran ini tetap ada di muka bumi ini ya, tetap bisa kita baca, tetap kita kaji, tetap menjadi pedoman ya, jadi pedoman hidup kita. Maka itu perlu diperjuangkan ya, jangan sampai Al-Quran itu dihilangkan gitu ya, jangan sampai ada terjadi Al-Quran itu dilarang ya, seperti di negara-negara yang mayoritas non-Muslim ya, dan mereka sangat benci kepada Al-Quran, kepada Islam gitu ya. Itu mereka berusaha untuk menghapuskan Al-Quran ya. Jadi kita perlu memperjuangkannya ya. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan kita ya dalam rangka menjaga Al-Quran di muka bumi, insyaallah. Baik ya, jadi saya berikan prolognya untuk kita mengingat kembali bahwa kita sebagai orang-orang beriman memiliki kewajiban ya terhadap Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, ya, kemudian mendakwahkannya dan memperjuangkannya. Ya. Nah, orang-orang beriman yang melakukan itu semua, Allah kategorikan sebagai ahlullah, ya, keluarganya Allah, ya, orang-orang yang menjaga Al-Quran, bersama Al-Quran ya, kemudian juga sibuk ya dengan Al-Quran ya, mereka adalah keluarganya Allah. Insya Allah semoga kita termasuk keluarganya Allah ya, kita, anak-anak kita dan semua keturunan kita ya, Allah jaga dengan Al-Quran, amin ya Allah. Baik ya, syukuran jazakillah khair kepada Umi Yuni tadi ya yang sudah membacakan Al-Quran ya, surat Al-Imran ayat 190 sampai 195. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, ini temanya tentang faedah selalu ingat kepada Allah ya, dan merenungkan ciptaannya ya. Nah, kita sudah sering ya mendengar ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya. Langit dan bumi itu diciptakan ya oleh Allah, sudah sangat sempurna gitu kan. Allah siapkan semuanya itu untuk kita ya, untuk manusia. Masya Allah ya, Allah itu maha baik. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit dan bumi dulu ya. Allah menciptakan semua fasilitas-fasilitasnya dulu buat kita ya. Ada tumbuhan, ada hewan, ada segala macam gitu ya, sudah Allah siapkan dulu semua fasilitasnya ya, dan dengan penciptaan yang sangat sempurna ya, ada ada musim-musimnya, ada sungainya untuk kebutuhan air, dan Allah itu
memberikan jalur-jalur sungai di semua bumi ini gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi Allah merancang bumi itu sangat detail gitu ya. Langit dan bumi itu sangat detail. Sehingga kalau itu baru bumi ya, belum kalau kita melihat ke langit, ke luar angkasa ya, betapa Allah mengatur semuanya itu galaksi ya. Kalau kita kan di galaksi Bima Sakti ya. Itu baru satu galaksi ya, di luar sananya lagi masih ada galaksi-galaksi yang lain gitu. Dan Allah menyusunnya itu sangat detail, teliti, ya, nggak bertabrakan gitu kan. Masya Allah ya, manusia aja tuh ngatur jadwal pesawat masih bisa tabrakan gitu, ya. Jadwal pesawat ya. Jadi kan kalau pesawat itu di atas langit itu kan pesawat tuh rame ya, kayak mobil di apa Jakarta itu kan padat ya. Mobil di darat itu kan padat, di atas juga pesawat padat gitu, banyak ya jadwal penerbangan, dan itu kan harus diatur ya. Kalau manusia yang ngatur itu masih bisa salah gitu, tapi Allah nggak mungkin salah gitu. Makanya Allah itu mengatur semuanya dengan teliti sehingga semua planet itu tidak bertabrakan. Kita aman di bumi ini. Kita aman di bumi ini. Dan Allah mengatur kalau ada meteor yang mau masuk ke bumi, dia udah rusak, hancur duluan. Gitu. Ya, meteor besar masuk ke bumi sudah ada lapisan-lapisannya yang bisa membuat mereka hancur gitu. Jadi Masya Allah itu teliti sekali gitu ya, Allah menciptakan semua itu dengan teliti. Kemudian bagaimana Allah menciptakan tadi langit ya dengan galaksinya yang banyak ya, ada planet yang bermacam-macam gitu ya. Dan kita jadi tahu bahwa ternyata sekarang pun kan Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita satu hari di akhirat nanti itu kan 1000 tahun di dunia ya. Ya, dulu saya suka berpikir kayak gimana gitu ya gambarannya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang saya ketemu gitu bahwa saat ini tuh sudah ditemukan planet yang terbesar gitu ya, di mana satu harinya planet itu satu putaran kan ya, satu putarannya itu adalah 1000 tahun gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita kan di bumi itu satu putarannya 24 jam ya. Nah, bumi itu satu putaran 24 jam. Tapi di planet itu satu harinya itu adalah 1000 tahun gitu. Masya Allah. Jadi saya tergambar, gitu ya maksudnya gitu ya. Jadi kita akan tinggal di suatu planet nanti gitu kan, di mana satu harinya itu adalah 1000 tahunnya dunia. Jadi kita akan tinggal di planet yang besar ya. Makanya kan surga itu kan besar ya, tiangnya aja kan kokoh ya, dan nanti kita tinggi gitu ya, nggak seukuran kita. Jadi jangan takut kalau yang punya tubuh pendek gitu ya, yang semampai gitu ya, orang-orang mungkin kalau sekarang itu. Tapi yang penting keimanan ya, yang penting iman dan amal soleh kita baik ya, nanti di surga mah semua tinggi semua gitu ya, semua akan jadi tinggi, semua akan jadi cantik gitu kan, semuanya akan berusia 33 tahun gitu kan, itu ya. Jadi tergambar ya seperti itu nanti surga ya. Jadi satu kelilingannya itu tuh 1000 tahunnya bumi. Ya, dan Allah menciptakan semuanya itu sangat detail, teliti ya. Kalau saya mengatakan ya Allah benar-benar maha besar ya, Allahu Akbar. Allah maha besar ya. Kita aja galaksi, itu baru satu galaksi aja tuh udah banyak, ada 9 planet gitu kan. Udah ada di dalamnya juga bermacam-macam ya, di luar sana juga ada planet galaksi-galaksi yang lain gitu kan. Maha besar Allah ya. Kita ini kecil ya, apalah kita nih ya kalau dibandingkan dengan semua planet yang ada di sana gitu ya, yang di luar sana itu. Kita nih debu aja mungkin kebesaran ya, terlalu besar ya kalau kita bandingkan diri kita dengan alam semesta ya. Insya Allah gitu.
jadi kemudian bumi, ya, bagaimana Allah menciptakan bumi, ya, bumi itu dengan airnya, dan dari semua planet itu yang paling cocok, ya, yang paling cocok buat tempat tinggal kita adalah bumi, gitu ya, dengan airnya, dengan kedekatan kita dengan matahari, ya, jadi jarak kita, jarak bumi dengan matahari, jarak bumi dengan bulan itu udah diset gitu, udah disetting gitu ya, udah disetting memang cukup gitu, ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu, ya, sudah cukup gitu. Dan bumi adalah tempat yang paling cocok, ya, tempat tinggal yang paling cocok untuk manusia. Dan Allah mendesain bumi ini dengan gunung-gunung, ya, sebagai pasak bumi, ya, pasak itu kan sebagai tiang, ya, tiang bumi, ya. Jadi Allah memang menciptakan semuanya itu dengan sangat teliti, ya, sampai kalau dalam Al-Quran kan ketika kita sudah mempelajari, mencoba, ya, belajar terus, kita sampai ke Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, subhanaka fakina adzabannar. Ya, Masya Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Kenapa sih, ya, kalau orang-orang yang baru belajar gitu kan, mereka kenapa sih Allah menciptakan babi, udah tahu haram diciptakan gitu kan, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Ya, babi kan tahu ada apa namanya, ada ini namanya apa, rantai makanannya sendiri gitu, ya. Jadi setiap apa binatang itu kan butuh makan, ya, dan mereka ada rantai makanannya sendiri, ya. Dan babi dimakan, tapi bukan sama kita, ya, bukan sama manusia, ya, dia bisa buat makanan ular, makanan singa, makanan harimau gitu, ya, makanan yang lain gitu kan, tapi manusia tidak makan babi gitu, dan sebagainya, Masya Allah, ya. Dan Allah menciptakan semuanya. Itu baru yang di darat, ya, belum yang di laut nih, ya. Saya suka, ya Allah, Masya Allah, yang di darat aja belum tentu kita udah lihat semua gitu, ya. Belum semua binatang kita lihat yang di darat loh, ya. Apalagi yang di dalam tanah gitu, ya, cacing-cacing atau binatang-binatang apa yang ada di tanah. Yang di laut lagi, Masya Allah, ya, di laut itu kan semakin dalam laut itu kan sampai yang terdalam pun itu ada ikan yang ada ikan macam-macam gitu. Jadi ikan yang di laut itu kan bermacam-macam, ya, yang berwarna-warni, bentuknya macam-macam, Masya Allah gitu. Dan Allah menciptakan semuanya itu sangat teliti gitu, ya. Nah, semuanya sangat teliti. Allah ciptakan itu semuanya ada, bukan hanya ikan, ya, tapi ada juga singa laut, kuda laut, anjing laut, ya, ada ular laut, ya, ada udang, kepiting gitu kan, dan sebagainya, Masya Allah. Allah menciptakan itu semua untuk kita gitu, ya, untuk manusia, ya. Cuma kita kurang mengelolanya dengan baik, ya. Makanya kan Allah mengatakan, kenapa Allah menciptakan manusia? Karena kita didesain untuk menjadi khalifah, ya, khalifah fil ard, ya, bahwa kita ini didesain untuk menjadi pemimpin, ya, yang pengelola gitu, ya, pengelola bumi itu semuanya itu manusia gitu, ya. Nah, tadi jadi kalau kita mau memikirkan, ya, penciptaan langit, ya, oh, Masya Allah, langit, ya, kemudian kita tahu bahwa bumi itu bulat, ya, kemudian bumi itu berputar pada porosnya, ya, itu luar biasa gitu. Bumi berputar tapi kita tidak bergoyang gitu, ya, karena Allah men-setting bumi dengan gaya gravitasi bumi. Itu kan subhanallah gitu, ya. Sangat rinci sekali gitu, ya. Sangat rinci sekali. Jadi benar-benar Allah itu mendesain semua itu sangat teliti gitu. Ya, kalau manusia mungkin masih ini, ya, ternyata ini ada rusaknya, oh ini ternyata kita ada kekurangannya, tapi Allah tuh nggak ada kurangnya gitu. Jadi benar-benar Allah desain bumi, langit dan bumi itu sangat sempurna dengan teliti, ya. Tinggal manusianya lah, ya, yang membuat kerusakan di muka bumi, ya, yang membuat alam ini jadi tidak seimbang,
ya, yang mengeruk kekayaan bumi ini, kemudian merusaknya sehingga terjadi banjir ya, dengan penebangan hutan yang tidak prosedur gitu kan, sehingga terjadi banjir bandang ya dan sebagainya. Itu adalah karena manusia ya yang membuat kerusakan di muka bumi ya. Tapi kalau Allah sudah mendesain semuanya itu ya dengan sangat sempurna, insya Allah. Kemudian dan sirih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ya. Bergantinya malam dan siang pun ya itu terdapat tanda ya, bagi orang yang mau berpikir ya. Alhamdulillah ada siang, ada malam ya. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ya, di Indonesia yang apa namanya iklimnya tuh teratur, tropis ya, dan kita punya ada 12, bisa dikatakan 12 jam terang, 12 jam gelap gitu ya, istilahnya sampai gitu. Ada seperti itu. Ya, ada bahkan negara-negara yang nggak gelap sama sekali gitu ya, terang terus ya, malamnya tuh terang gitu. Ya. Jadi Allah menjadikan siang dan malam itu ya, malam kata Allah siang untuk bekerja, malam untuk istirahat ya. Siang untuk bekerja mencari nafkah ya. Sabahan tawila ya kan, dalam surat itu ya, Al-Muzammil ya, bahwa kalau siang itu sabahan tawila, jadi kita sibuk kalau siang ya, sibuk belajar, sibuk kerja, sibuk ngurus keluarga gitu kan ya. Nah, kalau malam itu kita istirahat, kita berkhalwat dengan Allah ya, qiyamul lail dan sebagainya gitu. Jadi Allah pergantikan ya, pergantikan. Coba kalau misalnya siang semua orang nggak beraturan gitu ya, nggak beraturan, jadinya kapan mau jam tidurnya, kapan jam istirahatnya tuh nggak ada. Tapi Allah menciptakan itu ada pergantian siang malam, ya, sehingga kita ada waktu istirahatnya, ada waktu bekerjanya, ya, insya Allah luar biasa ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya artinya ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Nah, ini tadi kategori orang-orang yang berakal ya, ulil albab. Ya, ulil albab itu yang seperti apa sih yang dikategorikan ulil albab ya? Nah, ulil albab itu atau orang-orang yang berakal di situ di ayat ini dijelaskan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring ya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya. Jadi kategori ulul albab itu adalah mereka yang selalu ingat Allah gitu ya, yang selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Bukannya seperti lagu-lagu dulu yang selalu ingat kamu gitu ya. Tapi kalau orang ulul albab itu selalu ingat Allah. Ya. Ingat Allah. Jadi bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian kita duduk dulu ya. Sunahnya kan gitu, kita duduk dulu kata sunahnya. Dan Rasulullah mengucap matanya gini ya. Kemudian berzikir ya. Kita menyebutkan ya zikir ya biasanya alhamdulillah gitu kan, subhanallah, istighfar ya.
kemudian melangkah ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi kita baca doa, ya. Keluar kamar mandi baca doa, kemudian kita sholat, ya, sholat, sholat sunnah, sholat subuh, ya, terus ya kita kemudian sampai zikir pagi, terus kemudian kita mau pergi kita Bismillahirrahmanirrahim, ya, di sepanjang jalan kita terus berzikir kepada Allah, kita jangan sampai lepas gitu ya, jangan sampai lepas dari mengingat Allah, ya. Jadi mengingat Allah itu dalam semua aktivitas, ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu dia sudah selalu ada Allah gitu ya bersama dia, meskipun dia itu ahli mesin, meskipun dia seorang koki, meskipun dia seorang statistik gitu ya, meskipun dia seorang ahli matematik, atau dia seorang ekonom, atau dia seorang arsitek gitu, ya. Itu semuanya itu selalu ingat Allah, sehingga ketika seorang arsitek ya yang selalu berpikir tentang Allah, maka hasil karya-karya arsiteknya itu ya, berupa masjid-masjid yang bagus, Masya Allah, ya. Seperti kemarin ya, Bapak Gubernur kita kan Pak Ridwan Kamil yang anaknya baru meninggal ya, Masya Allah. Kita melihat hasil-hasil karyanya Pak Ridwan Kamil itu masjidnya bagus-bagus banget ya, Masya Allah, luar biasa. Itu ketika seorang arsitektur ya ingat Allah gitu. Jadi menghasilkan karya-karyanya juga yang luar biasa ya, masjid-masjid yang bagus. Ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti ingat Allah itu terus langsung diam, kita pegang tasbih, kita cuma berzikir subhanallah, bukan hanya itu, bukan hanya itu. Ya, tapi zikrullah itu ya bagaimana tadi ya kita menjadi khalifah fil ard sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang dokter misalnya, seorang dokter dia ingat Allah gitu kan ya, maka ketika ada pasien datang gitu kan, maka dia bisa mengajak ya, jangan lupa berdoa Bu, sholat Bu jangan ditinggalin gitu ya, itu kan bisa ya. Dan kemudian juga memberikan masukan misalnya puasa gitu atau apa. Jadi pengobatannya itu juga sesuai dengan Allah gitu. Ya, jadi orang-orang yang zikrullah tadi ya, yang ulil albab yang selalu mengingat Allah itu, jadi menghidupkan Allah itu selalu bersama Allah dalam semua aktivitasnya. Seorang koki ya ketika dia seorang yang ulil albab ya, maka dia akan memilih masakan yang halal ya, memilih masakan yang halal. Kenapa? Ya karena Allah. Dia berusaha masak yang bersih, yang halal ya, karena dia masak untuk orang lain, untuk orang banyak ya, agar bagaimana seorang koki itu bisa menyelamatkan orang banyak dari makanan yang haram kan gitu. Nah, itu menjadi khalifah kan, dia yang mengelola masak. Jadi seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, orang-orang yang tadi makanya yang berdiri, jadi ketika dia berdiri dia ingat Allah, dia duduk dia ingat Allah, dia berbaring dia ingat Allah, gitu ya. Terus kemudian dia memikirkan penciptaan langit dan bumi, Masya Allah ya. Jadi kemana-mana pun kalau dia jalan-jalan yang diingat Allah gitu ya. Dia lihat gunung, Masya Allah ingat Allah. Dia lihat pemandangan indah gitu kan ya. Nah, Masya Allah, Allah menciptakan semuanya itu dengan teratur teliti ya. Masya Allah. Jadi terus saja ingat Allah. Ya. Dan selalu berpikir bagaimana ini kita agar mengelola bumi ini dengan baik. Jangan sampai merusak bumi gitu ya. Itu adalah orang-orang yang ulil albab. Ya, sampai dia mengatakan ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya. Nah, suci Engkau dan kita minta perlindungan ya. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, kita terkadang banyak orang-orang yang ilmunya masih sedikit gitu kan ya. Kemudian mereka
berbicaranya apa namanya seenaknya ya, mengatakan oh Quran itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang gitu kan ya. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu dihilangkan, dihapuskan ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita nih harus berjuang ya. Berarti dia belum baca Al-Quran semuanya. Dia belum mendapatkan hidayah Allah ya. Nah, kalau kita yang paham ya Masya Allah gitu tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia ya. Allah ciptakan semua itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Ya, apalagi orang ya manusia SDM itu semuanya bermanfaat ya. Jadi kalau dulu orang dalam dunia pendidikan hanya menilai bahwa orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang lainnya bodoh semua berarti gitu ya. Yang lainnya nggak kepake gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kan Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Semua orang tuh pintar ya. Kemudian kita kenal ada multiple intelligence gitu ya. Bahwa kecerdasan berganda, setiap orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Ya, berfokuslah pada kecerdasan kita gitu. Oh, kita tahu si A atau misalnya anak-anak kita ya. Oh, anak kita nomor 1 dia kecerdasannya di sini bahasa. Nomor 2 kecerdasannya matematik. Nomor 3 kecerdasannya seni. Oh, nomor 4 kecerdasannya interpersonal. Nomor 5 kecerdasannya intrapersonal gitu ya. Nah, kita kenali itu kecerdasan setiap orang masing-masing itu karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Ya. Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang ya, atau misalnya jadi guru, jadi dosen atau jadi pendidik gitu ya. Kita harus melihat pada kelebihan setiap orang. Kalau seorang ibu kita harus melihat kelebihan setiap anak. Setiap anak kita punya kecerdasannya sendiri, punya kelebihannya sendiri. Tinggal bagaimana kita mau mengasah bakatnya itu atau tidak. Kadang-kadang orang hanya berfokus pada kekurangannya saja. Nah, kamu ini masih kurang ini, yang dikejar kekurangannya terus. Jangan gitu ya, salah gitu. Tapi justru yang kita fokus adalah kelebihannya. Oh, dia suka ini, suka matematik. Ya udah, fokuskan pada matematik. Dia suka hafalan Quran, mudah ngafalnya. Udah fokus tuh di hafalan Quran dulu. Jadi ya, jadi berfokuslah pada kelebihannya. Ya, jadi dan nanti kita tinggal menempatkan dia menjadi ahlinya gitu. Oh, dia sukanya matematik, ya udah fokus dengan matematik, nanti dia jadi ahli matematik. Oh, dia senang dengan Al-Qur'an, dia bacaannya diberikan bacaan yang bagus ya, seperti seruling Nabi Daud gitu ya. Kemudian dia cepat menghafalnya, udah fokus di situ gitu ya. Jadi karena setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing, setiap orang punya kecerdasan masing-masing dan semuanya itu penting. Ya, tinggal bagaimana nanti kita menempatkan mereka the right man in the right place gitu ya. Nah, semuanya dibutuhkan, semuanya penting ya. Seperti misalnya tukang sampah, mungkin orang memandangnya itu sebelah mata ya tukang sampah gitu ya, kotor dan sebagainya. Tapi kita bayangkan kalau nggak ada tukang sampah gitu, kita repot sendiri gitu kan ya, sampah yang mau dibawa kemana, mau dibuang kemana gitu kan. Insya Allah. Jadi setiap kita itu berarti, setiap kita itu berharga, setiap kita itu punya, setiap kita itu dibutuhkan ya oleh orang lain ya, setiap kita. Jadi oleh karena itu harus saling menghormati, saling menghargai gitu kan ya. Seperti itu karena kita tahu setiap orang itu punya kelebihan dan setiap orang punya kekurangan ya. Dan orang-orang ulil albab itu mereka orang-orang yang berdoa agar minta dijauhkan dari api neraka ya. Jadi bukan juga orang-orang yang merasa paling baik sehingga dia udah yakin banget masuk surga jadi nggak perlu berdoa gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang misalnya karena pemahamannya masih sedikit
dia merasa yakin dia masuk surga dan orang yang lainnya itu masuk neraka gitu ya. Jadi mudah sekali misalnya bilang, oh kamu ahli neraka gitu kan ya. Nauzubillah, misalnya kita nggak tahu kan akhir hidup seseorang ya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Maka kita berdoa, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama masih berjuang, kita sama-sama masih berusaha gitu kan. Nggak ada di antara kita yang tahu gitu kan akhir hidup kita. Kita hanya mohon kepada Allah dikaruniakan husnul khatimah ya. Dan kita sama-sama berdoa kan agar dipelihara dari siksa api neraka ya. Jadi justru orang yang pinter itu ya, orang yang berakal itu kata Allah adalah orang-orang yang nggak kepedean berarti ya. Kepedean banget gitu ya, mau masuk surga yang lainnya neraka. Enggak, tapi justru orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang pinter, ulil albab itu mereka setelah memikirkan semua gitu kan ya, tentang penciptaan langit, bumi, silih bergantinya malam, siang gitu kan ya. Kemudian selalu ingat Allah ya. Justru mereka adalah orang-orang yang takut neraka gitu. Ya, Rabbana srif anna adzab jahannam ya. Jadi orang yang selalu berdoa ya untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi sehingga apa? Rasa takut kepada neraka itu merupakan benteng pagar kita. Kita mau maksiat, takut neraka gitu ya. Kita mau berzina, takut neraka gitu kan. Kita tahu takut neraka gitu kan. Jadi kita mohon perlindungan terus kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi itu adalah benteng ya, benteng dari rasa benteng kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian orang-orang yang ulil albab itu mereka juga orang-orang yang berdoa ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya. Orang-orang yang berakal itu mereka tahu gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya barang siapa Engkau masukkan ke dalam neraka ya. Kadang kita gini, kita pengen semua orang baik ya, kita berdakwah, kita ngajak orang ke surga gitu, kita pengen masuk surga dan kita pengen ngajak orang semuanya ke surga gitu kan. Tapi kan itu kembali lagi kepada Allah ya, itu hak prerogatifnya Allah, ingin memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki atau mau disesatkan ya, siapa saja yang Allah kehendaki gitu kan. Nah, di sini. Jadi dan orang-orang yang kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, ya, dia sudah dihinakan oleh Allah, ya. Dan kita nggak bisa memberikan pertolongan gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW saja tidak bisa ya menolong pamannya kan gitu. Ya, pamannya yang sudah mendukungnya dalam dakwah, melindunginya gitu ya. Jadi tameng dan sebagainya, tapi syaratnya iman gitu, imannya nggak punya gitu ya, syaratnya iman, dia udah dukung segala macam tapi imannya tidak beriman kepada Allah gitu kan, tidak mau Islam gitu kan, ya tetap aja gitu ya Rasulullah tidak bisa menolongnya, tetap mendapatkan siksa gitu kan. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Gitu. Jadi kalau Allah sudah ingin menghinakan gitu ya udah kita nggak bisa tolong gitu. Siapapun nggak bisa nolongnya gitu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Ya, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang ulil albab ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
wa tawaffana ma'al abrar ya. Jadi justru di sini orang-orang ulil albab, orang-orang yang berakal itu mereka yang berdoa ya, minta mengatakan ya Allah, ya kami mendengar seruan ya kepada keimanan, ya beriman kepada Tuhanmu, ya, maka kami pun beriman. Itu orang-orang yang berakal ya, ulil albab. Kalau orang-orang yang kafir disuruh kepada keimanan, mereka malah menentang, melawan, ya, menyiksa orang-orang beriman. Itu orang-orang kafir ya. Ya orang-orang ulil albab, mereka yang disuruh kepada keimanan. Nah kita sami'na wa ata'na. Ya kami beriman juga ya. Kami pun beriman ya, maka kami beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami terus ya. Karena apa? Karena manusia itu tidak ada yang maksum ya, hanya Rasulullah ya yang sudah dijamin. Kalau kita manusia ini kan masih banyak salahnya ya. Tiap hari dari bangun tidur kita sudah punya potensi salah ya. Misalnya bangun tidurnya itu kita dibisikin setan ya sehingga bangunnya kesiangan, atau misalnya kita jadi berpikiran negatif gitu kan, punya buruk sangka, itu udah kesalahan ya. Atau misalnya kita berucap ya mulai dari pagi nih, apalagi ibu-ibu ya, kita udah dibangunin anak, beres-beres rumah ya dan sebagainya gitu kan, ya mungkin ada dosa-dosa lisan kita ya, padahal kita tahu ya bahwa lisan kita ini ya adalah doa bagi anak-anak kita ya, sehingga seorang ibu harus selalu berkata yang baik gitu kan pada anak-anaknya ya, harus selalu berkata positif kepada anak-anak gitu, karena lisan kita ini adalah doa gitu. Apa kata lisan kita, pikiran kita, perasaan kita itu adalah doa yang akan menarik kejadian. Ketika kita berkata baik kepada anak-anak kita, misalnya anak kita melakukan suatu kesalahan atau misalnya melakukan suatu kesalahan atau perilaku yang menyimpang ya, maka kita sebagai seorang ibu harus tetap menjaga lisan kita untuk berdoa yang baik, berkata yang baik ya. Dan itu kan tidak mudah gitu ya. Kita lagi kesel gitu ya, kita lagi kesel tapi kita tetap harus bicara yang baik gitu. Kita harus nanti kamu hafal Quran, nanti kamu jadi orang kaya yang dermawan, nanti kamu jadi orang yang paling bertakwa, nanti kamu jadi imam masjid pokoknya gitu. Nah, itu kan tidak mudah gitu. Nah, tapi kita tetap harus menjaga lisan-lisan kita ini. Nah, gitu. Jadi kita mohon terus sama Allah, minta terus sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, karena kita tidak luput dari dosa ya. Seorang istri punya dosa kepada suami gitu kan, seorang ibu punya dosa-dosa atau kesalahan kepada anak-anak ya, kita mohon ampunan kepada Allah. Dan kita minta, nah di sini ya, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti ya. Wa tawaffana ma'al abrar ya, jadi ma'al abrar itu jadi banyak berbuat kebaikan gitu. Ya, jadi wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti ya, yang banyak kebaikan ya. Kita minta kepada Allah. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya. Ya Tuhan kami, berilah ya. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami ya, dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami ya di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya, kita ini ulil albab ya, yang diajarkan oleh Allah berdoanya seperti ini gitu ya. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ya.
Jadi mungkin kalau di dunia kita dihina orang nggak apa-apa, asalkan nanti di akhirat jangan sampai kita dihinakan Allah gitu. Insya Allah ya. Kalau kita ingat kisahnya Uwais Al-Qarni gitu ya, Insya Allah orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit gitu ya. Kalau di bumi dia dianggap diremehkan sebelah mata, seorang yang miskin ya. Mungkin kemudian juga dikatain orang gila ya karena dia gendong-gendong kambing gitu kan, naik turun gunung gendong-gendong kambing gitu kan. Ya, ternyata dia punya tujuan yang mulia gitu kan, menggendong ibunya untuk berhaji gitu kan. Masya Allah luar biasa. Dan dia tidak butuh pujian manusia gitu. Dia nggak perlu klarifikasi gitu ya, nggak perlu apa ya pandangan manusia, dia nggak perlu pandangan manusia ya. Tapi dia ikhlas melakukannya semuanya karena Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua gitu kan ya, sehingga dia mendedikasikan ya, hidupnya untuk ibunya gitu kan karena Allah ya, Masya Allah. Dan ketika wafat pun gitu kan itu apa namanya ya, tanpa dimandikan gitu kan ya sama penduduk langit ya, luar biasa gitu. Masya Allah. Jadi kita jangan bersedih, jangan berkecil hati ketika kita dihina-hina orang gitu ya. Ketika kita dipandang sebelah mata oleh orang gitu kan ya. Kita belajar dari Uwais Al-Qarni ya, yang nggak butuh pandangan orang gitu kan ya. Yang penting dia beramal karena Allah ya, fokus hanya Allah saja ya, dan sampai akhir hayatnya husnul khotimah ya. Dan kita minta kepada Allah tadi ya doanya agar Allah, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji ya, bahwa Allah akan memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu ya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 195, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik ya. Insya Allah Allah maha baik ya. Ya, maka Tuhan mereka memperkenankan ya. Jadi orang-orang ulil albab itu yang sudah berdoa tadi ya di atas sebelumnya kita bahas. Dan kemudian Allah memperkenankan ya, Allah kabul doa ulil albab itu. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Ingat ya, bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita sedikit apapun gitu. Meskipun hanya sekedar ya menyingkirkan kelereng di lantai ya yang keinjak-injak gitu ya kan mainan anak-anak gitu kan ya. Ya, atau menyingkirkan mainan di lantai ya, atau hanya sekedar menyapu gitu kan, halaman yang kotor gitu kan. Itu Allah nggak akan menyia-nyiakan amal kita. Ya. Kalau manusia mungkin kadang mencari penghargaan manusia nggak dihargai gitu kita kan, tapi Allah itu nggak ada yang sia-sia, semuanya gitu ya, semuanya itu ada balasannya. Ingat di sini ya, bahwa aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lain ya, maka orang-orang yang berhijrah ya, orang yang berhijrah ya, mulai dari baik hijrah fisik maupun hijrah ini ya, dari yang tadinya tidak beriman kemudian menjadi beriman, itu kan butuh perjuangan ya. Nah, mungkin keluarganya tidak menerima, mungkin lingkungannya tidak menerima ya, seperti
Masya Allah banyak sekarang ya artis-artis yang berhijrah, yang diberikan hidayah oleh Allah, ya itu ya orang-orang yang kemudian berhijrah, ya kemudian dia merubah ya inkilab, merubah penampilannya dari auratnya terbuka menjadi auratnya tertutup gitu kan, merubah lingkungannya dari yang tadinya misalnya dengan gemerlap dosa, dengan zina dan sebagainya, kemudian ya berhijrah jadi memilih lingkungannya gitu kan. Itu Mic-nya ke mute, Mi. oh gitu ya. Iya. Oh ya, baru tapi ya. Iya. Ya. Jazakallah khair. Oh, kita kira. Jadi berhijrah ya, berhijrah baik tadi berhijrah fisik maupun berhijrah apa ya secara penampilan, keimanan ya, inkilab ya, perubahan ya, berhijrah. Itu kemudian yang diusir dari kampung halamannya ya, tadi ada negara-negara yang anti muslim, anti Islam ya, kemudian diusir ya, nggak mau, pokoknya di negara itu tidak boleh ada orang Islam, sehingga kalau ada orang Islam dibunuh. Nah, kemudian yang disakiti pada jalanku. Nah, ini ada nih ya, kita yang suka merasa disakiti, aduh sakit gitu kan ya, kenapa kok mereka begitu, padahal kita maksudnya baik ya, ingin memberi, ingin mereka, ngajak mereka ke surga gitu ya, tapi mereka responnya apa, menyakitkan ya, menentang dan sebagainya, yang disakiti pada jalanku. Kemudian yang berperang dan yang dibunuh, nah, yang berperang dan dibunuh ya, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka tuh ya. Jadi kalau ada kita lagi disakitin gitu ya, ketika kita berdakwah, kita ngajak orang, kemudian kita malah ditentang segala macam gitu ya. Nah, itu Allah akan menghapuskan tuh kesalahan-kesalahan kita gitu. Ya, jadi jangan sedih ya. Kalau tadi misalnya kita tidak dihargai, malah kita diserang dan sebagainya ya, itu Allah sedang menghapus kesalahan-kesalahan. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala ya di sisi Allah. Ya, dan Allah pada sisinya pahala yang baik ya. Jadi ingat bahwa tidak ada yang sia-sia ya, ketika kita, semoga kita semua termasuk ulil albab ya, orang-orang yang berakal, yang selalu ingat Allah, baik keadaan duduk, berbaring gitu kan, berdiri ya, berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah terus ya. Dalam semua aktivitas kita ingat Allah terus ya, mendidik anak ingat Allah, kita nyuci ingat Allah, kita masak ingat Allah, kita berbakti kepada suami karena Allah, kita mendidik anak-anak kita karena Allah, kita berbuat baik kepada tetangga karena Allah ya, kita ada yang berprofesi tadi menjadi dokter karena Allah gitu ya, jadi arsitek ya karena Allah ya, karena kita ingin menyebar kebaikan di muka bumi, kita ingin menjaga bumi ini menjadi baik, jangan sampai terjadi kerusakan ya, atau misalnya ada yang berpolitik ya karena Allah kan gitu ya, terus ya, dan mereka itulah orang-orang yang dikategorikan ulil albab ya, dan balasannya di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pembahasannya, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya untuk
bekal kita di kehidupan sehari-hari ya. Yang Umi bilang ya, jadi kalau kita sudah bilang kita beriman kepada Allah, maka tidak akan lepas dari yang namanya ujian ya, Umi ya. Dan senjata yang paling ampuh untuk kita, terutama seorang muslim, adalah doa gitu ya. Dan insya Allah Allah tidak akan pernah menyanyiakan doa kita sekecil apapun gitu ya. Tidak akan pernah menyanyiakan doa kita ataupun amal kita sekecil apapun. Insya Allah pasti ada balasannya gitu dari Allah. Jadi tidak usah khawatir ya. Yang penting kita beriman, kata kuncinya kita beriman. Sebanyak apapun amal kita, jika kita tidak beriman, tidak akan diterima gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhol untuk selanjutnya bagi yang ingin ditanyakan gitu ya kepada Umi, baik sesuai tema yang dibahas pada hari ini atau di luar tema, dipersilahkan boleh langsung raise hand ataupun lewat chat juga boleh ya. Baik, tafadhol. Di sini ada Umi Yuni, Kanita, Dina Zura, Deputri, Kanika Putri, Bunda Lisa, Bundanya, De Ocha, boleh tafadhol. Bagi yang ingin bertanya, Umi Afan, saya dulu boleh nggak Umi? Tadi kan anak-anak ini ya punya setiap orang itu pasti bermanfaat gitu ya, dan punya keunikannya masing-masing, pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah, untuk anak-anak kan kita harus berfokus pada kelebihannya ya Mia. Nah, untuk kekurangan-kekurangannya kita betul-betul tinggalkan atau harus kita bimbing juga gitu untuk yang kurang-kurangnya gitu Mi. Itu saja Mi. Jazakumullah. Ya, Pak Yaki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi untuk anak-anak atau siapapun gitu ya, maka pertama kali yang kita lihat adalah kelebihannya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga kan mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman itu seperti lebah, ya. Orang beriman itu kan seperti lebah, dan matanya lebah pun gitu ya, mata kita pun jadi mata lebah gitu ya. Kalau lebah itu kan dia hanya berfokus pada bunga ya, karena dia akan mencari madu. Madu itu adanya di bunga, bukan di sampah gitu ya. Kalau orang-orang beriman itu dia fokusnya pada kebaikan, ya pada kebaikan dulu. Kita lihat kebaikan-kebaikan. Kadang gini, yang Umi sedih gitu ya, yang Umi sedih itu sekarang banyak ibu-ibu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat kelebihan anaknya, ya, yang tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pada anaknya, ya. Padahal anaknya itu udah baik banget gitu. Kalau menurut kalau kita mau melihat kebaikan yang dimiliki oleh anak itu udah banyak banget. Itu anak udah hafal Quran, masih diomelin juga. Itu anak udah rajin sholat, masih diomelin juga gitu ya. Masih yang dicari adalah kekurangannya terus gitu. Nah, itu sedih juga. Jadi kita harus adil ya. Karena Rasulullah juga kan mengajarkan kepada kita seperti itu ya. Jadi jadilah lebah, kan mata lebah itu dia, mata lebah itu melihat pada kebaikan-kebaikan saja. Begitu juga kita orang beriman, lihatlah kepada kebaikan ya, baik kepada pasangan kita ya, melihat pada anak-anak kita ya, lihat kebaikan-kebaikan mereka. Oh, dia itu rajin begini, dia itu rajin begitu ya. Alhamdulillah, kita jadi bersyukur kan, alhamdulillah kita dikasih kebaikan yang banyak oleh Allah. Tapi banyak orang tua itu nggak sadar loh bahwa dia itu sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah pada anak-anak mereka gitu. Tapi karena dia fokusnya itu pada kekurangannya saja, jadi nggak bisa ngelihat lagi tuh kelebihan anaknya. Yang dicari kesalahannya saja gitu ya, yang dicari kesalahannya saja, sehingga dia tidak bisa melihat kelebihannya. Nah, setiap orang punya kekurangan ya, sama seperti kita ya. Kita punya kekurangan nggak? Punya ya. Setiap kita juga punya kekurangan gitu. Nah, jadi bagaimana? Kan belajar terus ya, belajar terus ya, kita bimbing ya, jangan bosan-bosan gitu kan. Kita bimbing ya, meskipun dengan kita
ada masanya kita sabar, adanya masanya kita nggak sabar ya gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi sabar ya sabar kita bisa, kalau nggak sabar kita kesel gitu kan, ya kan wajar manusia gitu kan ya. Nah, tinggal keselnya itu tetap dalam kontrol gitu kan. Tadi keselnya itu seperti doanya imam masjid siapa tuh ya, yang lagi ada tamu banyak terus anaknya masukin pasir ke makanannya gitu kan ya, makanan yang untuk tamu yang sudah dihidangkan gitu kan, dengan rapi dengan banyak gitu kan, sama anaknya ditaruhin pasir makanannya, bayangin coba. Ya kan nggak bisa dimakan udah ada pasirnya gitu kan ya, tapi ibunya doanya apa, udah sana kamu ke apa nanti jadi imam Masjidil Haram ya, dan benar gitu kan, terrealisasi gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kekurangannya tetap kita bantu dia ya, kita bantu terus ya sampai kapan? Sampai husnul khotimah gitu. Ya, kadang udah tua pun misalnya, aduh kamu ini udah gede, kok masih nggak bisa ngerti juga gitu ya kadang ya. Ada orang tua seperti itu misalnya. Ya, padahal sama kita juga orang tua gini juga masih suka lupa, masih suka salah ya nggak? Ya kan ibunya juga suka salah ya. Ini kita udah segede gini, udah setua ini nih, apa kita benar terus? Benar terus nggak sih kita nih? Enggak juga kan, kita juga ada lupanya, banyak salahnya. Kadang anak-anak saya yang ingetin, Umi jangan begini, Umi itu, Umi pakai kaos kaki, Umi itu rambutnya, Umi jilbabnya yang benar, Umi itu anak saya, kita dikoreksi sama anak-anak kita, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah anak-anak kita udah bisa koreksi kita. Tandanya apa kan, kita saling ya, saling mengingatkan gitu kan. Iya silakan, iya ya. Jadi saling mengingatkan satu sama lain ya. Alhamdulillah kalau anak kita sudah bisa mengoreksi kita, alhamdulillah berarti kita berhasil gitu ya. Kita berhasil ya membuat anak kita jadi aware gitu kan, peduli kepada kebenaran ya, ada kebaikan gitu kan. Iya, jadi gitu ya. Apa namanya? Kekurangan anak kita tetap ya sama, kita juga kan seperti menghadapi kekurangan kita juga, kita kan pengennya baik ya, maksudnya kita berusaha memperbaiki kekurangan kita, kita tahu kita punya kekurangan ini gitu, jadi kita memperbaikinya ya. Tapi ada yang misalnya eh, dia memang nggak bisa, jadi nggak usah dipaksa. Kalau nggak bisa nanti dipaksa tuh kayak kita ngajarin ikan untuk manjat pohon gitu ya. Eh, Kita pengen ikan tuh pokoknya harus bisa manjat pohon. Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi ada hal-hal yang dia nggak mungkin berubah karena dia nggak bisa. Jadi jangan dipaksa gitu. Misalnya tadi ya, ada orang yang kecerdasannya itu bahasa. Dia nggak mau mood di matematik. Tapi kita kejar terus ya, bahwa dia harus masuk jurusan matematika. Nah, jadinya kan nanti dipusing sendiri tuh. Makanya banyak yang mental ya, yang kuliah dipaksa sama orang tuanya masuk ke dokteran padahal bukan atas kemauan dia sendiri misalnya. Ya. Kan itu berat gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi kita tahu dia bakatnya apa di situ, ya udah kita pertajam di situ. Kekurangan yang lain kita dorong terus untuk menjadi baik. Tadinya dia belum bisa, hari per harinya itu jadi bisa. Tapi jangan bandingkan dengan anak yang lain gitu. Nah, ketika kita bandingkan dengan anak yang lain itu jadi salah. Tuh, anak orang kok dia udah bisa begini-begini, kok kamu belum bisa? Nah, itu salah ya, nggak boleh kita begitu. Nah, tapi kita bandingkan anak-anak kita dengan dirinya sendiri hari ini dengan besok gitu. Dengan kemarin kita bandingkan. Ya alhamdulillah ya, kemarin kamu belum bisa, hari ini udah bisa, subhanallah, besok lebih baik lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi kita bandingkan dengan dirinya sendiri dengan kemarin, hari ini dan besok gitu. Kita bandingkannya begitu. Tapi kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Gitu ya Ustazah ya. Jadi fokuslah pada kelebihannya, jangan fokus pada kekurangannya, karena setiap kita juga punya kekurangan dan kita juga nggak enak ya, nggak nyaman kalau dipaksa ya. Kita nggak bisa nih, terus kita dipaksa harus bisa itu. Aduh gimana saya nggak bisa gitu kan, pasti kita merasa tertekan ya kan. Kita merasa tertekan, merasa stres, merasa ini segala macam kan gitu ya Ustazah ya. Tapi ada hal-hal yang orang tuh bisa, misalnya tadinya dia belum bisa meletakkan sepatu pada tempatnya misalnya. Kemudian kita bimbing terus, ayo sepatu taruh tempatnya. Besok sepatu taruh tempatnya.
Nah, terus gitu ya. Terus jadi tapi tetap misalnya mereka berantakan terus ya. Saya lagi ingat ya, ayo masukin ke tempatnya gitu terus ya. Itu kan itu satu kekurangan yang apa terus gitu ya, keteraturan, kedisiplinan gitu kan. Iya, gitu. Bisa terjawab mudah-mudahan Ustazah. Baik, ini jazakumullah khairan kasir. Berarti yang masih bisa terbimbing, kita bimbing terus untuk kekurangannya, dan untuk bakat yang lainnya, kecerdasan ini ya Mi ya, berarti yang tidak boleh dipaksa dan tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Baik, Umi, jazakumullah khairan kasir atas jawabannya, luar biasa. Baik, ya. Tafadhol, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kepada Umi? Baik, jika tidak ada mungkin ditutup ya Mi ya untuk kajiannya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, insya Allah tutup ya. Mari kita siapkan jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan materinya dan telah menjawab pertanyaan. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang telah disampaikan, tidak lupa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Kanita yang telah meminjamkan Zoom-nya. Semoga berpahala aja untuk Kanita. Dan saya ucapkan jazakumullah juga untuk peserta kajian yang telah bergabung pagi ini. Semoga semuanya Allah limpahkan kesehatan ya, beserta keluarga. Amin ya Allah, amin. Baik, mari kita sama tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya, baik nih. Astagfirullahaladzim. Terakhir doa kafaratul majelis. Mohon tetap di room ya, insya Allah sebelum ditutup full kita foto terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tafadhol boleh dibuka ya, untuk yang bisa boleh dibuka videonya. Kita foto bersama dulu, insyaallah. Saya baik, Kanita, Denazura, De Putri, Bunda Lisa, De Ocha, silahkan. Boleh buka ininya. Baik, dalam hitungan ketiga. Insyaallah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah tercapture ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir. Sekali lagi saya ucapkan ya kepada peserta yang telah bergabung. Dan mungkin dari saya sekian. Mohon maaf ya apabila banyak yang berkenan, yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berjumpa lagi di kajian pekan depan. Jazakumullah khairan kasir. Baik. Selamat akhir pekan bersama keluarga.